Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabar hari ini? Hari ini kita ketemu lagi dalam pembelajaran daring, yaitu belajar di rumah. Mudah-mudahan kalian selalu bisa menjaga kesehatannya ya. Jangan lupa makan yang teratur, tidur juga yang cukup. Nah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berharap mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat untuk kita semuanya. Ibu pimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak sekalian. Nah, hari ini tema yang kita pelajari adalah tema kelas RPP kelas 6 dengan tema 4 globalisasi, subtema 1 globalisasi dan manfaatnya. Untuk muatan materi bahasa Indonesia yaitu tentang teks eksplanasi, kemudian materi IPA-nya tentang energi listrik, dan materi IPS-nya tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Sudah ada, Ibu kirimkan bacaan bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Sebelumnya, Ibu bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian menonton televisi? Pernah bahkan sering sekali menonton televisi dan hari-harian kalian selalu nonton televisi? Pertanyaan Ibu, apa yang kalian lihat pada televisi tersebut? Nah, dari teks bacaan itu Ibu tanya, poin penting dari bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Apa informasi penting dari teks bacaan tersebut? Ayo, tolong disebutkan. Informasi pentingnya adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Kita masih tentang teks eksplanasi ya. Jadi sebelum lanjut, Ibu bertanya dulu, apa arti teks eksplanasi? Kemudian setelah kalian tahu arti dari teks eksplanasi itu, sebutkan contoh-contoh teks eksplanasi. Informasi pentingnya bahasa Indonesia merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Iya, bagus sekali ya kalian bisa menjawab tentang informasi pentingnya dari teks bacaan tersebut. Sekarang jawab dulu yang pertanyaan Ibu tadi, apa arti dari teks eksplanasi dan berikan contohnya. Teks eksplanasi adalah yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Iya, benar sekali Yolan. Jadi yang dimaksud dengan teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya fenomena alam atau sosial. Bagus, pintar sekali Yolan. Sekarang yang lainnya, sebutkan contoh dari teks eksplanasi. Contohnya adalah proses terjadinya gerhana dan proses terjadinya siang dan malam. Iya, benar. Jadi contoh teks eksplanasi itu tadi terjadinya gerhana, kemudian terjadinya siang dan malam, atau juga terjadinya kecelakaan. Nah, pinter ya Berna sama Yolan. Sekarang Ibu tanya lagi, struktur dari teks eksplanasi itu apa saja? Teks
eksplanasi itu dia bersifat apa saja strukturnya. Yang pertama, dia pernyataannya umum, artinya tadi dia bersifat statement umum dan berisi hal-hal yang menarik, ringkas dan juga jelas. Kemudian dia juga penjelasannya itu berisi tentang proses keberadaan dan juga proses terjadinya dari suatu peristiwa tersebut. Selanjutnya, dia juga berupa kesimpulan. Selanjutnya dia berupa kesimpulan dan pernyataan tentang hasil topik yang dijelaskan. Anak-anak, nah di sini ya, setelah kalian membaca teks bacaan tersebut, informasi yang kalian dapatkan yang pertama, bahasa Indonesia merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar, itu kurang lebih ada 250 juta. Kemudian bahasa Indonesia itu memiliki 90.000 kosakata. Dan juga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati itu kita bisa mengembangkan menjadi apa? Coba benar, Lisa. Nah, sekarang kalau dari kata anak kita bisa kembangkan menjadi apa? Kata anak bisa dikembangkan menjadi kanak-kanakan, peranakan, dan kekanak-kanakan. Iya benar Yolan, dari kata anak bisa kita kembangkan menjadi peranakan, kekanakan, dan kanak-kanak. Nah, jadi disinilah kita bisa menilai bahwa bahasa Indonesia itu layak menjadi bahasa global dan diakui oleh ASEAN. Nah, kalau kalian sudah bisa menjawabnya, nanti tugas kalian adalah membuat peta pikir, menulis informasi penting tersebut ke dalam peta pikir yang sudah Ibu buat. Kalian kerjakan di LKPD-nya ya. Kemudian kita lanjut ke materi selanjutnya tentang IPS-nya. Salah satu dampak positif dari globalisasi itu adalah bahasa Indonesia makin menjadi dikenal di kawasan Asia Tenggara pada khususnya dan di dunia pada umumnya. Nah, jadi Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan negara-negara lain di wilayah ASEAN. Indonesia disitulah mempunyai peran pentingnya di bidang politik ya terutama. Apakah kalian bisa menyebutkan peran Indonesia di bidang politik, yaitu bekerja sama dengan anggota-anggota wilayah di ASEAN? Peran Indonesia dalam kerjasama dalam bidang politik, pengiriman duta dan konsulat. Iya benar. Jadi peran Indonesia di bidang politik itu dia ikut serta dalam penanggulangan nafsa, kemudian melakukan pengiriman duta dan konsulat, kemudian melakukan perjanjian ekstradisi, dan juga ikut serta dalam penyelesaian konflik. Anak, itu Ibu kirimkan tentang teks bacaan peran Indonesia di wilayah Asia, terutama di bidang politik dan juga bentuk kerjasama ASEAN di bidang politik. Kalian pelajari di situ. Tadi kalian temannya sudah ada yang menjawab tentang peran Indonesia di bidang politik. Jadi, selain adanya pengiriman duta dan konsulat, kemudian Indonesia juga mendukung kesepakatan kawasan Asia Tenggara dan sebagai kawasan Zovan. Selanjutnya, Indonesia juga dia menjadi tuan rumah JIM. Kemudian mengadakan perdamaian antara pemerintah Filipina dan juga dari pemberontak Moro. Kemudian Indonesia juga mengirimkan pasukan perdamaian untuk melerai konflik perang saudara di Vietnam.
Nah, tugas yang kedua, kalian juga diminta untuk membuat peta pikir dari kerjasama Indonesia di wilayah ASEAN. Dan apa sih hemat energi itu? Apa yang kalian tahu arti dari hemat energi? Iya benar, salah satu cara kita menghemat energi itu yaitu mematikan lampu yang sudah tidak ditonton, kemudian mematikan televisi jika tidak ditonton. Ada lagi yang lainnya? Nah, pada materi hemat energi, kita kan sudah masih berhubungan ya dengan era globalisasi. Pertanyaan Ibu, di era globalisasi ini bagaimana cara kita menghemat energi? Iya Yolan, jadi kita harus menghemat energi listrik, jadi kita bayarnya nggak mahal. Mending kita gunakan untuk keperluan yang lainnya, asal kita bisa irit. Makanya listriknya kalau siang lampu dipatikan, kipas tidak digunakan dipatikan, kemudian AC tidak digunakan dipatikan juga. Itu akan menghemat kita dalam pembayaran listriknya. Nah, dengan menghemat listrik, kita juga menjaga lingkungan. Contohnya, dari listrik itu kan dia ada yang kita pakai sehari-hari itu berasal dari alat yang bernama generator. Nah, generator itu dihidupkan oleh bahan bakar seperti batu bara. Dan sedangkan batu bara itu berasal dari fosil. Batu bara yang berasal dari fosil tumbuhan dan hewan itu bisa kita dapatkan setelah berjuta-juta tahun lamanya, dan itu sangat langka sekali sekarang ya. Makanya dari sekarang kita harus menghemat energi listrik. Kalau kalian sudah paham tentang materi hemat energi ini, tugas selanjutnya adalah kalian membuat percobaan dari buah jeruk. Kenapa buah jeruk? Karena buah jeruk itu mempunyai tingkat keasaman tinggi ya. Dari itu nanti kalian buat percobaan, kalian gabung dengan teman-teman, kalian pelajari materinya yang sudah Ibu kirimkan tadi, lakukan percobaan itu. Benarkah buah jeruk itu mampu kita gunakan untuk menghemat energi listrik atau membuat listrik, aliran listrik? Kesimpulan dari materi ini, yang pertama, bahasa Indonesia. Apa yang sudah kalian pelajari dari muatan bahasa Indonesia ini? Yang kedua, tentang IPS. Tadi kalian belajar tentang apa? Dan yang ketiga, tentang materi IPA. Nah, kita tadi belajar tentang apa? Materinya bagaimana? Kita suruh apa? Buat kesimpulannya. Baiklah anak-anak, kita buat kesimpulan dari pelajaran kita hari ini ya. Yang pertama yaitu kita tadi belajar tentang teks eksplanasi. Nah, teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam atau sosial. Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi tersebut itu bersifat fakta, kemudian berisi keilmuan dan juga bersifat ilmiah. Selanjutnya kita di muatan IPS-nya tadi tentang peran Indonesia dalam bidang politik di wilayah ASEAN. Contohnya tadi kalian juga sudah banyak menjawab, yaitu mengirim duta dan konsulat, kemudian mengirim pengiriman agar tidak bertengkar tadi ya, penyelesaian konflik. Nah, itu. Kemudian untuk di muatan IPS-nya tentang kerjasama Indonesia dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang politik. Contohnya ikut serta dalam penanggulangan pengedaran narkoba dan juga obat-obatan terlarang. Kemudian sebagai salah satu pendiri ASEAN. Kemudian sebagai tuan rumah KTT ASEAN. Kemudian mampu menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara dengan mengirimkan duta dan konsulat.
Dan yang terakhir pada muatan materi IPA yaitu kita berhemat energi. Ya, di situ Lisyandra sudah menjawab untuk kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, hemat energi itu tadi menggunakan energi secukupnya saat diperlukan dan tidak membiarkan energi terbuang saat tidak digunakan. Nah, cara menghemat energi: mematikan televisi jika tidak ditonton, matikan lampu, matikan kipas angin juga sudah tidak digunakan. Anak-anak, karena materi kita sudah selesai, Ibu selalu mengingatkan karena kita masih belajar daring, kita masih harus menjaga kesehatan di rumah. Kalian harus sering-sering cuci tangan, kalau keluar rumah juga menggunakan masker, jaga kesehatan, makan yang cukup, dan tidur yang teratur. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Kita belajar ini, mudah-mudahan kalian mampu mengerjakan dan tetap semangat. Pelan-pelan, jika memang ada yang belum paham, nanti boleh ditanyakan lagi kepada Ibu ya. Nanti Ibu akan menjelaskan ulang kembali. Sekian Ibu akhiri pelajaran kita hari ini dalam pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.